Alena membeku. Pria bertopeng itu kini berdiri di hadapannya. Wajahnya sangat mirip dengan Raffian. Namun sebelum Alena sempat berbicara, brak, cermin di belakang mereka tiba-tiba retak semakin lebar. Bayangan merah yang keluar dari cermin menatap pria itu dengan penuh kebencian. Kau seharusnya sudah mati. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Alena, kemudian berkata pelan, "Akhirnya, kau mengingatku." Alena mundur selangkah. "Siapa kau?" Pria itu melepas sarung tangannya. Di telapak tangannya terdapat simbol hitam yang sama dengan milik Alena dan Raffian. "Namaku Arven. Aku adalah pengawal terakhir Putri Aurelia." Alena terdiam. Arven melanjutkan, "Dan aku bukan orang yang membunuhnya." Tiba-tiba bayangan di cermin tertawa. "Jangan percaya dia. Dia adalah pengkhianat yang menyebabkan kerajaan jatuh." Mata kiri bayangan itu kembali bersinar merah. Kemudian seluruh ruangan bergetar. Arven segera berdiri di depan Alena. "Jangan dengarkan dia. Bayangan itu bukan Aurelia." Alena menatapnya. "Lalu siapa dia?" Arven menjawab dengan suara berat. "Sisa kekuatan gelap yang dahulu disegel di dalam tubuh Aurelia." Alena terkejut. "Berarti, selama ini suara yang muncul dalam mimpinya bukanlah Putri Aurelia, melainkan kekuatan yang mencoba mengambil alih dirinya." Namun tiba-tiba, DUARRR. Pintu kamar terbuka. Raffian dan Kael muncul. Raffian langsung mengangkat pedangnya. Saat melihat Arven, ia membeku. "Kau..." Arven menatap Raffian. "Kau akhirnya datang juga." Raffian menggenggam pedangnya semakin kuat. "Wajahmu." Arven tersenyum tipis. "Karena aku adalah kakak dari ayahmu." Raffian terdiam. Kael segera menyadari sesuatu. "Jadi selama ini," Arven mengangguk, "keluarga kami dipercaya menjaga Putri Aurelia dari generasi ke generasi. Ketika Aurelia dibunuh oleh keluarganya sendiri, aku mencoba menyelamatkannya. Tetapi aku terlambat." Suasana menjadi hening. Alena menatap Arven dengan mata berkaca-kaca. "Lalu kenapa kau terus mengikutiku?" Arven menjawab, "Karena aku berjanji kepada Aurelia. Jika suatu hari dia terlahir kembali, aku harus memastikan dia mendapatkan kehidupan yang tidak pernah bisa dia miliki sebelumnya." Bayangan merah tiba-tiba menjerit. "Bohong." Energi gelap menyebar dari cermin. Namun kali ini, Alena tidak mundur. Ia mengangkat tangannya. Simbol hitam di telapak tangannya berubah menjadi cahaya biru. Cahaya itu perlahan memenuhi seluruh ruangan. Bayangan merah mulai menghilang. "Tidak, kau milikku." Alena memejamkan mata, lalu berkata, "Tidak, aku bukan Aurelia. Aku adalah Alena." Cahaya biru semakin terang. "Dan masa depanku bukan milik masa lalu." Cahaya meledak. Bayangan merah lenyap. Cermin yang sebelumnya retak, perlahan berubah menjadi jernih. Untuk pertama kalinya, Alena melihat pantulan dirinya sendiri. Tidak ada Aurelia. Tidak ada bayangan merah. Hanya dirinya. Namun sebelum semuanya benar-benar berakhir, sebuah suara lembut terdengar dari dalam cermin. "Terima kasih." Alena tersenyum. Ia tahu, itu adalah suara Aurelia. Bukan suara yang menakutkan. Bukan suara yang memaksanya mengingat masa lalu. Melainkan suara seseorang yang akhirnya bisa melepaskan masa lalunya. Di kejauhan, matahari mulai terbit. Kael tersenyum lega. Raffian menurunkan pedangnya. Sementara Arven menatap Alena dengan tenang. "Mulai hari ini, kau tidak perlu hidup untuk menebus kesalahan siapapun." Alena tersenyum. "Aku akan hidup untuk masa depanku sendiri." Namun, saat mereka hendak meninggalkan kamar, tiba-tiba pedang Raffian menyala biru. Semua orang berhenti. Dari dalam pedang terdengar suara. "Segel pertama telah dihancurkan." Kael menatap Raffian. "Segel pertama." Arven mengangkat wajahnya. Ekspresinya berubah serius. "Berarti segel kedua belum terbuka." Kamera perlahan menjauh dari istana. Di bawah tanah kerajaan, sebuah mata merah perlahan terbuka. Tetapi kali ini, bukan untuk menghancurkan mereka.
Sebuah cahaya biru muncul di sampingnya. Dua kekuatan berbeda berdiri berdampingan. Dan sebuah suara terdengar. Jika mereka bersatu, kutukan kerajaan akan berakhir. Lalu layar menjadi hitam. Teaser episode 4. Alena akhirnya mengetahui kebenaran tentang kelahirannya. Namun untuk menghancurkan kutukan kerajaan, ia harus memilih antara menyelamatkan kerajaan atau menyelamatkan seseorang yang sangat berarti baginya.